Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, Olubis Gondol Baris, salam SDGs desa. Luar biasa kita uh, agenda kita dalam pekan ini tentang aplikasi mendapatkan respon luar biasa dari teman-teman di Pokja, relawan dan juga teman-teman dari pendamping lapangan desa, pendamping desa dan seterusnya, termasuk kepala desa dan perangkat desa. Untuk lebih memudahkan teman-teman yang untuk mendapatkan informasi tentang e-sertifikat dan juga materi di tiap sesinya, kami sudah menambahkan di deskripsi channel YouTube atau di YouTube kita sudah ada di dalam deskripsinya itu link untuk mendapatkan e-sertifikat untuk yang absen dan juga link untuk mendapatkan materi yang disampaikan oleh Pak Ivanovic, Gus Ivan. Pagi ini adalah hari terakhir di pekan ini yang materinya ingin akan disampaikan langsung oleh Kapus Datin, yaitu bagaimana menggunakan dashboard aplikasi pendataan SDGs desa. Alhamdulillah sudah bergabung. Selamat pagi Gus Ivan. Halo. Selamat pagi, maaf masih mute. Siap. Oke, selamat pagi. Ini luar biasa responnya. Jadi hari pertama berapa yang minta e-sertifikat, hari kedua, hari ketiga, terakhir hari keempat lebih dari 1.000 data yang mengharapkan e-sertifikat. Jadi sebelumnya saya minta maaf kepada kerabat desa yang mungkin secara pendataannya atau apa masih ada slip-slip salah-salah atau apa. Kita akan coba selesaikan nanti dikomunikasikan ke nomor official 083 kali 088801317160 itu nanti akan ada official WA kita yang nanti akan bisa membantu mungkin kalau ada permasalahan-permasalahan di e-sertifikat. Kemudian untuk materi kami tidak biasa membagikan sebelum acara selesai. Jadi yang menanyakan materinya di mana belum ada materinya karena belum disampaikan. Nanti kalau sudah disampaikan malah mengganggu konsentrasi. Jadi ikuti dulu paparannya baru nanti kita bagikan materinya. Kira-kira seperti itu. Silakan Gus Ivan langsung bisa disampaikan materi kita hari ini tentang penggunaan dashboard aplikasi penataan SDGs desa. Silakan Gus. Ya, terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, juga kepada tim Pokja Relawan Pendataan Desa yang sangat semangat. Dan tadi sebelum ada pengalihan server untuk hari ini saja sudah terkumpul tadi sekitar 1 jam yang lalu 38.000 ya. Kemudian tadi malam itu juga memecahkan rekor kembali, ada sampai hampir 800.000 yang masuk dalam sehari. Kalau kemarin sekitar 500.000 ya. Meskipun target kita sebetulnya 12 juta per hari, Gus Koco. Ya. Jadi target optimis. Optimis ya, karena jumlah pendatanya sudah mendekati 800.000. Jadi dengan 800.000 pendata dari Pokja Relawan Pendataan Desa ini, seharusnya memang sudah belasan juta per hari. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat. Dan nanti malam, nanti sore sampai malam, Gus Menteri juga akan menyampaikan salam kepada seluruh desa di Indonesia supaya kita meningkatkan kembali proses pendataan SDGs desa ini. Jadi seperti itu. Saat ini kalau kita lihat dashboardnya ya, itu justru sedang dalam proses migrasi server karena memang dibutuhkan lebih cepat lagi ya. Jadi nanti beberapa menit lagi mungkin di tengah kita
diskusi sudah mulai jalan kembali gitu. Nah, mungkin satu hal yang penting ini kerabat desa sekalian yang perlu kita cermati, mengapa sampai membutuhkan dashboard ya. Jadi dashboard itu alat yang bisa dipakai oleh desa ya, baik pemerintah desa, kemudian juga kepada BPD ya, kepada masyarakat juga untuk melihat hasil-hasil dari pendataan desa ya. Dan memang ada beberapa hal yang sering ditanyakan ya. Yang pertama adalah mengapa NIK dan kemudian nomor HP sudah saya masukkan ke dalam aplikasi pendataan SDGs desa yang saat ini versi 1.8 ya. Mengapa tidak bisa masuk ya? Yang pertama, untuk masuk itu harus melalui pendamping desa, baik itu pada level desa PLD, pada level kecamatan PD pendamping desa, pada level kabupaten atau level provinsi. Kemudian pendamping desa itulah yang kemudian mengirim informasi kepada Kementerian Desa, baru kemudian dimasukkan. Itu yang pertama. Jadi kalau tidak masuk itu sudah pasti usernya memang tidak ada atau salah. Jadi tidak ada hal-hal yang lain kenapa ini masuk yang satu tidak masuk gitu. Nggak ada hal-hal yang magic dan sebagainya. Ini semata-mata usernya tidak ada atau usernya salah. Gitu, ya. Nah terus ada juga yang mengatakan kenapa saya sudah masuk tapi tidak bisa melihat desa saya, kenapa desanya kosong. Itu juga sama. Jadi ketika masuk itu setiap user itu ada nomor NIK-nya supaya tidak dipakai orang lain, maksudnya begitu. Nomor HP juga supaya personal, pribadi. Kenapa harus personal? Karena datanya adalah by name, by address. Ya, jadi ada data yang memang sangat detail bagi warga, maka kerahasiaannya harus dijamin. Itulah sebabnya user itu pasti menggunakan NIK ya, dan kemudian menggunakan nomor HP. Ya. Kemudian setelah itu di dalamnya itu nanti ada lokasi, ya, lokasi penugasan. Nah itu kalau lokasinya ada yang kosong begitu, maka ketika membuka dashboard juga akan tidak terbaca lokasinya. Jadi persoalannya begitu. Nanti ada beberapa hal persoalan yang lain yang kita akan lihat sambil jalan supaya kerabat desa sekalian bisa mengerti apa yang terjadi di balik sesuatu itu. Ya. Nah mungkin yang pertama kita mengetahui apa tujuan dari dashboard. Ya. Apa tujuan dari dashboard? Jadi kita sekarang baru pada tahap paling kiri. Ya. Sebelum nanti sampai ke paling kanan dan kemudian kembali lagi tahun depan di paling kiri dengan cara lebih mudah. Ya. Jadi yang paling berat ya, itu adalah yang pertama kali melakukan, yaitu pada tahun ini sepanjang 1 Maret sampai 31 Mei. Karena ini dari data yang tidak dikumpulkan ya, menjadi data dikumpulkan. Ya, datanya sudah ada di lapangan, informasi sudah ada, misalnya nama anak saya ini, umurnya sekian, lahir tahun sekian di sini gitu. Saat ini sekolah di SD ini, kemudian RT ini, kemudian dia sekolahnya di kelas sekian. Itu informasi itu ada di masyarakat, tapi belum pernah dikumpulkan. Ya. Tahun ini, kalau sesuai dengan istilah dalam Permen Desa nomor 21 2020, tahun ini adalah betul-betul mulai pendataan. Ya. Kemudian setelah tahun ini, maka bentuknya adalah pemutakhiran data. Ya. Dalam pemutakhiran data itu nanti setiap desa ketika dia membuka lagi menggunakan NIK dan nomor HP, maka di situ sudah ada data awal. Ya. Tinggal apakah ada perubahan. Jadi pemutakhiran untuk SDGs desa kelak jauh lebih mudah. Yang paling sulit memang yang sekarang. Terutama seperti yang sering disampaikan Bu Agnes, juga termasuk budaya data.
Jadi kami di Pusdatin Kemendesa itu menggunakan istilah bahwa bisnis kami adalah data. Jadi kami harus mendapatkan data, dan setelah data ada, maka tidak boleh ada yang hilang. Ya, seperti itu. Jadi kita ada di bagian kiri, ya, kerjasama dengan Admindu berkaitan dengan data. Ya. Kemudian di dalam sistem informasi desa, hasil dari pendataan itu akan dijadikan rekomendasi detail. Rekomendasi detailnya itu bukan sekedar kegiatan yang harus dilakukan, tetapi pemanfaatnya siapa. Kemudian lokasinya di mana. Jadi pendetailannya seperti itu. Tidak hanya soal kegiatan yang saat ini ada di dalam rekomendasi IDM misalnya, tapi untuk SDGs nanti ditambah lagi lokasinya di mana, di RT mana. Ya. Kemudian berikutnya adalah siapa yang harus mendapatkan manfaat dari kegiatan di desa tersebut. Ya. Jadi rekomendasinya seperti itu. Di samping akan disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan desa. Misalnya dokumen profil desa. Ini tentu saja profil yang paling lengkap pada saat ini. Sehingga ketika desa membutuhkan dokumen profil desa, yang dilakukan cukup sekali klik dan kemudian langsung muncul draft profil. Dan jika desa setuju, maka kemudian tinggal dibuat PDF atau di-print, ditandatangani oleh kepala desa. Ya, jadi memudahkan desa untuk seperti itu. Apakah bisa sama dengan profilnya Kementerian Dalam Negeri? Ya. Kebetulan waktu menyusun prodeskel.kemendagri.binapemdes ya, .kemendagri.go.id itu juga di pihak kami sendiri. Ya, jadi dan saat itu memang permasalahannya data pada level individu dan level keluarga belum muncul. Sementara di dalam SDGs desa justru semangat dari Pokja paling banyak adalah di pendataan keluarga dan individu. Saat ini, pagi ini ada 3,9 juta yang terkumpul. Ya. Kita yakin beberapa menit ke depan itu sudah akan tembus 4 juta. Dan kalau kemarin bisa sampai 800-an, hampir 800, 700 sekian data yang masuk, maka kita yakin malam ini pun ya, atau selambatnya besok pagi sudah tembus ke 5 juta. Jadi sangat semangat untuk data itu. Nah, kemudian dokumen yang lain, biasanya LSM yang berkaitan dengan SDGs, kemudian Bappenas, itu mengharapkan ada rencana aksi SDGs. Nah dari sini nanti akan muncul, tinggal satu klik begitu, untuk pemerintah desa akan muncul dokumen rencana aksi desa. Apa itu rencana aksi SDGs desa di level desa? Yaitu kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai SDGs. Artinya untuk menyejahterakan warga desa sampai tahun 2030. Jadi aplikasi API SDGs desa ini yang akan membuatkan dokumen tersebut. Tinggal draftnya seperti biasa akan keluar draft dan kemudian kalau disetujui oleh pemerintah desa dan BPD maka tinggal ditandatangani dan menjadi Perdes SDGs desa 2022-2030. Kemudian bagaimana dengan kabupaten, ya, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional juga ada klik untuk menyusun rencana aksi SDGs desa ya, di level kabupaten, di level kecamatan, di level provinsi, dan di level nasional. Jadi kalau itu akan digunakan, terutama saat ini banyak kebutuhan dari kabupaten yang baru selesai menyelenggarakan pilkada, ya, kemudian akan menyusun RPJMD, maka rencana aksi SDGs desa 2022-2030 akan berguna untuk mendukung RPJMD di kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Sudah ada contohnya, yaitu kabupaten, kami sebutkan inisialnya Kabupaten C, gitu, yang menyampaikan bahwa di bulan Juni nanti hasil dari SDGs desa di kabupaten tersebut akan digunakan untuk melakukan telaahan dan kemudian
revisi dari RPJMD. Karena ini untuk pertama kalinya akan diperoleh data yang sangat detail. Ya. Kemudian kemarin ada pertanyaan bagaimana dengan IDM. Ya. Jadi kami sampaikan kemarin bahwa indeks desa membangun pendataannya itu memang sangat cepat sebetulnya karena datanya rezimnya adalah data level desa. Tapi tadi malam ada WA dari Kalimantan Barat, satu kabupaten di sana, yang menyampaikan bahwa memang IDM baru akan divalidasi setelah seluruh data SDGs desa itu terkumpul. Ya. Karena data detailnya ada di SDGs desa. Nah itu yang kemudian akan diisikan di level desanya, rekapnya, yang itu juga nanti kepala desa dan sekdes bisa tinggal klik di dashboard SDGs desa ini. Rekapnya itulah yang kemudian akan diisikan ke DM. Jadi begitu Gus Koco, kemarin bukan salip-salipan, tapi ternyata ada strategi-strategi lapangan seperti itu. Ya. Kalau perkiraan kami memang 1 Maret sampai 31 Mei itu leluasa untuk menyelesaikan baik IDM maupun SDGs desa maupun SIPBM. Karena di Sumatera, di bagian utara sana, itu disebutkan bahwa SDGs desa nanti akan digunakan juga untuk mengisi penugasan SIPBM. SIPBM, Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat, itu isinya sebagian dari kuesioner keluarga di SDGs desa. Ya. Jadi seperti itu. Nah ini bentuknya seperti ini, ada rekomendasi, kemudian sesuai dengan Permen Desa nomor 21 2020, maka rekomendasi itu langsung masuk menjadi draft RKPDes. Ya. Langsung masuk menjadi draft RKPDes. Saat ini Gus Menteri dalam proses kerjasama dengan BPKP ya, supaya draft RKPDes hasil dari SDGs desa itu langsung masuk di dalam Siskudes online. Ya, jadi Siskudes online untuk seluruh Indonesia. Di situ kemudian sudah muncul RKPDes yang kemudian memang wajib didanai. Nah, tinggal desa menentukan berapa yang akan disalurkan dari dana desa terutama untuk RKPDes tersebut. Gunanya apa? Gunanya adalah supaya menjamin bahwa perencanaan desa mulai tahun 2021 ini untuk kegiatan 2022, perencanaan desa sudah berbasis data. Yang kalau Bappenas selalu menyampaikan ini evidence based planning. Ya. Jadi perencanaan betul-betul berbasis data yang objektif. Nah karena sudah masuk APBDes, maka di tahun 2022 ya, itu sudah mulai dilakukan pembangunan desa berbasis data, yaitu data SDGs desa. Atau sering disebutkan secara konseptual adalah evidence based development, ya, evidence based implementation. Ya. Jadi mulai tahun depan pembangunan desa akan berbasis pada data-data objektif desa, ya, yang saat ini, yang hari ini itu dikumpulkan di dalam SDGs desa. Ya. Nah dari situ kemudian ada implementasi kegiatan. Kita ingat tahun depan di bulan Maret sampai Mei akan muncul pemutakhiran data yang jauh lebih mudah nanti, pasti jauh lebih mudah karena memang hanya mengganti data yang berubah begitu. Dan di situ kita akan menghitung implementasi dari kegiatan pembangunan di desa, termasuk outputnya, ya, kemudian manfaat. Kita tahu mengetahui manfaat pembangunan di desa itu adalah dari data keluarga dan dari data individu. Outputnya dari mana? Output dari pembangunan desa itu selalu muncul di data level desa dan data level RT. Kemudian dampak pembangunan, impact atau dampak pembangunan itu akan muncul dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di survei keluarga dan survei desa. Dan itulah kemudian tahun depan ya, ketika menyusun rencana pembangunan desa untuk 2023, itu juga langsung akan menggunakan
hasil SDGs Desa 2022. Dan ini kumulasi seperti ini, kalau menurut perkiraan kami, capaian desa mandiri, ya, capaian kesejahteraan warga desa itu bisa dicapai tidak lebih dari 5 tahun ke depan itu. Dengan kondisi desa tahun 2018. Jadi kami pernah menghitung di tahun 2018, kalau tidak ada masalah apa-apa, di 2025 itu hampir semua desa itu sudah bisa mandiri. Kalau konsisten memerangi berbagai masalah di desa. Kemudian desa-desa yang lebih cepat mungkin nanti adalah desa-desa di Kalimantan, ya, dengan kecepatan yang tinggi, kemudian diikuti dengan Sumatera, kemudian Sulawesi. Nusa Tenggara itu sebetulnya tinggi, yang Bali, tapi yang NTB dan NTT pada berikutnya, kemudian Maluku dan Papua. Jadi kita yakin sebelum 2030 ya, itu hampir semua warga di desa itu sudah jauh lebih sejahtera, yang belum pernah terbayangkan pada saat ini. Yang kalau istilah Gus Koco dan guru desa kita, Arif Desa, mengatakan bahwa ya itulah gunanya pelopor. Bahwa kita sadar meskipun itu belum ada di lapangan. Ya. Kalau pengekor harus butuh bukti dulu baru melakukan. Jadi seperti itu, ini apa namanya yang kita akan lakukan dan sudah kita mulai, dan nanti Bapak Ibu sekalian 1 bulan lagi sudah mulai melihat rekomendasi. Ya. Kemudian di bulan Juni Gus Menteri akan mengeluarkan dari hasil SDG desa itu Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa 2022, sehingga di bulan Juli sudah bisa mengetok RKPDes, ya. Tinggal menunggu dari Kementerian Keuangan, biasanya sebelum tanggal 15 Agustus itu dana desa sudah ada keputusan dari Bapak Presiden, ya. Dan kemudian setelah itu akan lancar ini mestinya. September paling lambat RKPDes, kemudian APBDes mulai dari Oktober sampai Desember, dan harapannya di bulan Januari sudah mulai keluar dana desa untuk 2022. Nah, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal, ya, bahwa di dalam aplikasi Android bagian pertama itu ada setting lokasi. Sejak awal kami sampaikan bahwa sebaiknya kalau sudah pas tidak usah di otak-atik gitu, yang bagian setting lokasi. Tapi seperti biasa begitu ada aplikasi baru yang ingin dilakukan memang mengotak-atiknya gitu. Dan akibatnya seperti ini. Ini kemarin contohnya di tempatnya Bu Feti, Kabupaten Pasaman. Banyak yang melaporkan kami sudah upload, tapi kenapa tidak terbaca? Karena di dalam database lokasinya itu adalah Kabupaten Pasaman yang ada spasinya. Kabupaten Pasaman yang ada spasinya. Nah, ada yang setting lokasinya diubah, tidak ada kata kabupaten, menjadi Pasaman. Sehingga pendamping di level kabupaten tidak bisa melihatnya, karena yang dilihat hanya Kabupaten Pasaman. Ya. Apalagi desa-desa kecamatan yang ada di dalam Pasaman yang bukan Kabupaten Pasaman. Ya. Jadi tidak bisa terlihat di dalam dashboard. Kemudian ada yang menulis dengan salah ketik, dan ini juga terjadi di Kebumen. Ya. Di Kebumen ada menulis kecamatan double N, ya, Karang Sambung tapi N-nya double. Ya. Nah itu kemudian ketika dicek di dalam dashboard, kenapa seluruh data kecamatan tidak terbaca? Ya. Jadi masalahnya ada di salah ketik. Jadi meskipun 1 huruf atau 1 angka gitu, itu akan berpengaruh. Ya. Jadi ini contohnya yang kelihatan di Kabupaten Pasaman ada spasi. Yang Pasaman saja tanpa kabupaten atau Kabupaten Pasaman tanpa spasi tidak akan terbaca di dashboard. Bagaimana cara membaca kemudian? Silakan menghubungi pendamping, ya, dan nanti bisa juga menghubungi kami 0812 188 06075, yang kemudian kita akan menambahkan
lokasi, database lokasi. Nah, ada yang menanyakan, kalau database lokasi apakah kalau nanti nambah nggak akan berpengaruh ke hasil? Tidak, karena nanti di tanggal 31 Mei semua yang ada di satu lokasi yang seperti ini misalnya Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman tanpa spasi, semua akan di-merging, semua akan disatukan datanya sehingga data itu tidak hilang. Seperti biasa kami sampaikan, bisnis kami adalah data. Yang kami maksudnya bisnis bukan ekonomi begitu, tapi bahwa tugas pokok kami adalah data, maka data itu emas bagi kami yang harus dijaga, gitu. Jangan sampai hilang. Kemudian ada yang menanyakan kenapa nggak pakai kode yang sudah spesifik seperti nomor kode wilayah dan sebagainya. Jadi kami sampaikan di awal di hari Senin kemarin bahwa kenyataannya di desa itu, di lapangan itu ada perda-perda tentang lokasi yang berubah. Ya, jadi kenyataannya seperti itu. Kalau menurut BPS misalnya, setiap kali melakukan pendataan potensi desa, tiap 3 sampai 4 tahun sekali itu di Aceh ya, itu bisa muncul banyak kode desa baru. Dan sebaliknya kode desa lama itu berubah. Begitu menurut pengalaman BPS. Nah, kita sudah mengalami saat ini. Ya. Kalau Bapak Ibu mencek data Podes BPS dengan dibandingkan misalnya kode desa yang mendapatkan dana desa, yaitu yang digunakan resmi dari Kementerian Dalam Negeri, maka terlihat ada sekitar hampir 500-an desa ya, yang sudah punya kode di level kabupaten dan sebagian ada perda provinsi, tapi belum sempat masuk ke peraturan Menteri Dalam Negeri untuk kode wilayah. Nah, itulah sebabnya di sini dibuka peluang seperti itu. Ya. Seperti biasa kita sampaikan bahwa itu akan membuat desa supaya Kementerian Desa menyampaikan desa-desa tersebut ke Kementerian Dalam Negeri. Kemudian di Sumatera bagian utara itu juga ada desanya sama, tapi kecamatannya berubah. Jadi pemekarannya di level kecamatan. Oleh sebab itu ada fasilitas bagi admin di pusat ya, admin untuk yang super adminnya itu untuk menambah lokasi kecamatan juga. Ya. Bahkan karena tadi malam ini ada kasus kabupaten ini case maksudnya. Kasus itu bukan masalah tapi case maksudnya. Ada isu kabupaten ini, maka akan dibuka juga untuk menambah, mengedit ya untuk lokasi kabupaten. Bukan berarti nanti secara resmi lokasinya kemudian berubah, bukan. Tapi ini semata-mata untuk menjaga data tetap terbaca ya, dan kemudian nanti sama-sama bisa diolah gitu, sehingga akan memberikan manfaat bagi desa dan warga desa. Ya. Kalau kita masuk ke dalamnya, ini alamatnya adalah API ya, API, kemudian ada garis hubung, kemudian SDGs, ya, API garis hubung SDGs .kemendesa.go.id ya. Jadi API sdgs.kemendesa.go.id seperti itu. Nah, kemudian nanti akan masuk pada halaman seperti ini. Username-nya sama dengan username ketika melakukan masuk ke aplikasi Android SDGs Desa, pendataan SDGs Desa. Ya. Yaitu username-nya adalah NIK, ya. Kemudian password-nya adalah nomor HP. Ya. Jadi ada banyak komentar, kemudian ada juga WA yang mengatakan ini nick, saya kasih nick dan saya masukkan nomor HP kok saya nggak bisa masuk. Ya persoalannya sudah didaftar oleh pendamping ataukah belum. Nah, penting juga untuk kita lihat bahwa mengapa bisa banyak sekali user ya. Karena memang yang bisa mendata selain dari Kementerian Desa itu adalah pendamping desa. Pendamping desa bisa
mendatakan, memasukkan anggota Pokja relawan pendataan desa ke dalam aplikasi ini. Kemudian pendamping desa di level kecamatan, juga pendamping desa di level kabupaten itu bisa mendatakan, bisa memasukkan Pokja ke dalam aplikasi ini. Jadi username-nya Nick, kemudian password-nya adalah password nomor HP. Ya. Apakah pemerintah daerah bisa masuk begitu? Nah, kami sampaikan bahwa semuanya bisa masuk. Ya. Nanti tinggal dimasukkan oleh pendamping di level itu. Ya, misalnya kalau dinas PMD kabupaten dengan TA kabupaten tinggal dimasukkan. Kemudian aparat kecamatan dengan PD dimasukkan. Di desa sendiri tentu saja sekdes itu dimasukkan. Untuk bisa melihat isinya, maka jenis username-nya ya. Jadi username-nya ada jenis enumerator yaitu pendata yang bisa menginput data, yang bisa mengupload data ya. Jadi yang bisa mengupload data dari Android itu hanya pendata, hanya enumerator ya. Kalau yang selain enumerator tidak bisa mengupload atau mengisikan data ya. Kemudian yang bisa masuk dalam dashboard sebaliknya. Jadi enumerator tidak bisa masuk ke dalam dashboard. Jadi yang bisa masuk ke dalam dashboard adalah admin. Nah, yang bisa masuk ke dalam dashboard adalah admin. Dan admin itu dimulai dari admin desa. Yang di dalam SOP-nya admin desa itu adalah nomor NIK dan nomor HP dari Kades dan Sekdes. Jadi Kades dan Sekdes itu bisa masuk dan melihat hasil pendataannya. Kemudian aparat pemerintah ya, tentu saja juga tidak bisa menginput, bukan sebagai enumerator, tapi sebagai admin. Ya, jadi untuk bisa mengecek kondisi pendataan di level kabupatennya, maka pemerintah kabupaten perlu didaftarkan oleh TA kabupaten atau langsung kepada Kementerian Desa sebagai admin kabupaten. Pemerintah kecamatan didaftarkan oleh PD pendamping desa sebagai admin kecamatan. Nah, apa bedanya itu? Yang paling punya kuasa terhadap data itu adalah admin desa. Jadi yang sering disampaikan oleh Gus Koco bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa nomor 21 2020 bahwa data SDGs desa ini adalah milik desa. Maka yang paling bisa melihat secara detail di dalamnya, bahkan kemudian mengekspor data menjadi saat ini mengekspor data menjadi file Excel itu hanya admin desa. Hanya admin desa. Jadi kita masuk ke sini ya. Kemudian nanti di dalamnya langsung akan kelihatan ini adalah ringkasan ya, ringkasan. Jadi ringkasan tentang hasil-hasil pendata. Sering ada yang bertanya, kok kami nggak bisa melihat kenapa data kami kok nol semua? Karena desa tersebut itu melihatnya adalah hari ini di wilayah kami. Jadi kalau untuk desa ada satu baris lagi di bawah, hari ini di wilayah kami. Ya. Nah, hari ini di wilayah kami itu sebetulnya isinya adalah pendataan pada hari tersebut. Jadi kalau pada hari itu, misalnya kemarin pagi menjelang sarapan eksekusi desa ini, ada yang mengirim WA, kok di desa saya kok nol, jadinya kenapa nol. Padahal kemarin ada isinya. Ya, karena kemarin adalah di sini di dalam dashboard awal ini, hari ini di tanggal kemarin. Kemudian ketika dilihat pada pagi hari, itu hari ini di tanggal sekarang. Jadi karena hari ini belum ada pendataan, maka isinya nol. Jadi bukan kemudian datanya hilang, tadinya ada kemudian nol, bukan seperti itu. Nah, apa gunanya di sini? Di sini kita melihat secara global ya, apa yang sudah terjadi di wilayah kita, apa yang sudah terjadi di wilayah. Nah, karena itu akan banyak gunanya. Misalnya kalau
kepala desa selama ini laporannya adalah bahwa jumlah penduduknya itu sekitar 11.000 ya. Nah, kemudian dicek hari ini sudah berapa pendataannya ya. Karena kalau sudah mendekati 11.000 berarti mungkin hampir selesai ya. Karena pendataan penduduk yang realnya, jumlah penduduk realnya kan memang mungkin baru diketahui setelah selesai pendataan SDGs desa ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita melihat di sini ada pendataan individu ya, dari survei individu, keluarga, RT dan desa. Kalau admin desa dia akan hanya melihat survei desa itu satu tentu saja, yaitu desanya. Nah, RT-nya tentu saja dia bisa mencek. Ada misalnya 12 RT, saat ini baru terkumpul 10, berarti kurang 2 kuesioner RT. Survei keluarga mungkin realnya baru akan diketahui setelah selesai survei SDGs desa. Kemudian survei individu juga rincinya ya. Maka lihat di bagian kiri atau kalau menggunakan HP itu ada klik di kiri atas. Di situ ada menu ya. Menunya itu ada data survei, setting, kemudian desa, maintenance dan logout ya. Data survei ini akan melihat isi dari data keseluruhan ya. Kemudian setting ini terutama berkaitan dengan user ya. Jadi untuk menambah user, untuk mengurangi user dan sebagainya. Maintenance ini ada di Kementerian Desa, gunanya untuk backup data. Secara otomatis data terbackup setiap hari di jam 12 malam. Kemudian ada logout ya. Logout untuk keluar dari dashboard ini. Nah, kalau kita masukkan ya data survei, kemudian kita klik untuk desa ya, itu akan kelihatan di sini. Misalnya ini, kalau kita klik provinsinya Jawa Timur, maka bagian kanan kabupaten itu langsung muncul kabupaten yang ada di Jawa Timur maupun kota yang ada di Jawa Timur. Kemudian kalau setelah itu kita klik kecamatan, maka akan muncul seluruh kecamatannya. Kalau kita ingin melihat seluruhnya, maka klik yang paling atas, di situ ada semua. Jadi bagian semua itu nanti akan muncul seluruh data di wilayah itu. Ini yang kami coba lihat adalah desa. Ya, jadi data desa. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini kadang masih ada yang kosong seperti itu. Itu gunanya TA kabupaten maupun dinas PMD kabupaten untuk mencek apakah di desanya ada yang kelewatan. Ya. Nah, siapa yang bisa mengedit? Yang mengedit hanya admin desa. Ya. Jadi yang mengedit hanya admin desa, bukan admin yang ada di atas desa. Nah, admin desa nanti bisa menambahkan itu. Pada saat ini sedang dalam proses untuk edit. Jadi sesuai kebutuhan lapangan selama ini kebutuhannya adalah delete. Ya. Kenapa menghapus data menjadi penting dan kenapa ada data ganda? Ya. Kenapa ada data ganda? Itu karena di Android untuk versi 1.8 itu tidak ada proses untuk mencek apakah ada yang data yang sama. Jadi untuk versi sebelumnya ada pengecekan itu dan akibatnya adalah lama sekali untuk upload. Kenapa seperti itu? Karena memang Android-nya itu mencek dari jutaan data. Mencek jutaan data kemudian upload. Mencek jutaan data lagi kemudian upload. Seperti itu. Nah, kalau di versi 1.8 itu tidak ada pengecekan apakah ada data ganda. Sehingga dari aplikasi atau dari HP Android itu cepat. Dengan resiko di dalam dashboardnya itu data ganda bisa muncul. Ya, jadi karena itu kemudian admin desa bisa mendelete data ganda. Atau jika admin desa tidak ada waktu atau khawatir ini itu dan sebagainya, maka jangan khawatir nanti di tanggal 31 Mei itu seluruh data ganda akan dihapus dan hanya akan direkam data pada waktu yang terakhir.
Ya. Jadi kalau ada data ganda dimuat misalnya beda 2 detik saja, maka yang diambil hanya yang detik terakhir. Ya. 2 detik yang pertama itu datanya tidak akan diambil. Ya, ya ini bentuknya seperti ini. Tadi kalau misalnya di Blitar sudah kita pilih Blitar dari Jawa Timur itu, maka akan muncul seluruh kecamatannya. Ya. Kemudian dipilih dari kecamatan itu. Kalau ingin melihat semua kecamatan, maka diklik semua. Ya. Kemudian setelah itu desa. Ya. Kalau kita sudah klik kecamatan, maka kemudian tinggal klik desanya. Apakah mau seluruh desa, ya, atau hanya desa-desa tertentu seperti itu. Ya. Kemudian baru dari situ mengklik tabelnya. Ya, jadi tabelnya juga ada tabel lokasi, ada tabel aset desa, ya, ada tabel APBDes dan sebagainya. Nah ini kita lihat dari kuesioner RT, ya, kuesioner RT. Jadi di dalam kuesioner RT itu isinya kita lihat bahwa ada tab seperti yang sudah kita diskusikan minggu yang lalu, hari yang lalu, ya. Jadi yang dimaksud dengan tabel di dalam dashboard ini itu yang di dalam aplikasi Android itu kita singkat menjadi tab. Jadi tab itu nanti munculnya adalah tabel di sini. Nah, bagaimana caranya menggabungkan berbagai tabel? Nah, saat ini admin desa bisa mengekspor menjadi bentuk Excel. Nah, bagaimana menggabungkan berbagai tabel Excel bisa dilakukan manual, tetapi nanti di tanggal 31 Mei itu semua akan digabungkan langsung dari sistem informasi atau dari dashboard SDGs desa ini, API SDGs desa ini. Kemudian kita lihat lagi, ini adalah contoh dari data. Kalau tadi keluarga, ya, ini adalah data KK, ya, kepala keluarga. Kalau tadi data RT, ini data kepala keluarga. Nah, Bapak Ibu bisa melihat yang paling atas satu semua itu pasti kita langsung paham belum memiliki KK. Ya. Bawahnya ada 9999, kita tahu itu artinya belum memiliki KK. Ya, karena yang menjadikan kita itu kodenya adalah kode selain kode yang KK yang biasa. Kemudian setelah itu kita akan mengetahui nanti berapa KK yang ada di desa. Nah, definisi KK kita sudah diskusikan pada hari Rabu kemarin, ya. Jadi satu rumah bisa terdiri dari beberapa KK, ya. Seperti itu. Jadi dan KK ini penting karena saat ini sebagian besar sasaran atau pemanfaat pembangunan itu adalah keluarga, ya, keluarga. Jadi karena manfaatnya itu dimiliki keluarga, maka kita perlu memiliki data KK. Kemudian berikutnya adalah ini data individu. Ya. Data individu juga sama, jadi ada nomor KK-nya dan nomor NIK dari individu tersebut. Ya. Kemudian di situ juga ini kalau kita lihat kosong, ini biasanya adalah bukan warga desa itu sendiri. Ya, jadi karena kakaknya ada di tempat lain, tidak ketahuan berapa nomornya, tapi kalau KTP kan selalu dibawa. Ya. Karena itu kemudian ada NIK-nya, tetapi nomor kakaknya kosong. Kita ketahui kemarin ada bom pendataan, ya, istilah dari lapangan itu, ada bombing pendataan, terutama di desa-desa yang di sana ada barak tentara, yang di sana ada boarding school, yang di sana ada pesantren. Jadi itu seluruh anggotanya di data begitu, sehingga kemudian seringkali nomor kakaknya menjadi tidak ada. Ya. Oke, kemudian berikutnya, ini kalau kita lihat, ya, ini adalah kalau Bapak Ibu ingin cek database dari lokasi, itu ini kalau kita import Excel
file user ya, di situ akan ada bagian atas itu bagaimana database dari lokasi ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik nanti akan muncul misalnya di sini di Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Bakung, desanya apa saja. Ya, desanya apa saja. Bapak Ibu di situ bisa mencek, misalnya admin desa, para pendamping di admin kecamatan, para pendamping dan dinas PMD di admin kabupaten, bisa mencek kalau ada pertanyaan dari desa, kenapa saya sudah tertulis upload di dalam Android, ya, tapi ternyata kok tidak terlihat di dalam API SDGs. Ya. Itu hampir pasti, ya, hampir pasti adalah ada kesalahan penulisan lokasi. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian bisa mencek apakah ada kesalahan satu kata saja salah bisa menjadi tidak bisa masuk. Jadi di situ ada bagaimana cara untuk melihat itu Excel-nya gitu ya. Dan di situ nanti bisa terbaca juga bagaimana cara untuk bisa memasukkan user, cara untuk bisa memasukkan user. Cara untuk memasukkan user itu ada yang bisa dilakukan oleh pendamping kecamatan dan kabupaten. Ya. Cara untuk memasukkan usernya itu harus menggunakan Excel. Ya. Jadi memasukkan usernya itu harus menggunakan Excel. Jadi tidak memasukkan satu persatu, tapi memasukkan melalui Excel. Ya. Nah, saya coba sampaikan bagaimana bentuk Excel-nya. Ya. Kalau di dalam menu untuk user itu, ya, menu untuk user, maka di situ ada file Excel yang bisa di-download. Jadi bentuknya begini. Yang pertama ada nomor, ya, kemudian ada kabupaten, ya. Jangan lupa ini penting untuk menulis tambahan kata kabupaten. Tadi contohnya kalau bilang Pasaman, jangan hanya Pasaman, tapi Kabupaten Pasaman. Ya. Bogor, misalnya Kabupaten Bogor, atau kalau di sini Kota Bogor. Kemudian ditanyakan kecamatannya. Ya. Jangan sampai, makanya tadi di dalam page atau di dalam halaman yang sama itu ada untuk mengecek lokasi. Ya. Supaya tidak salah ketik. Jadi kecamatan, kemudian desa, baru kemudian dimasukkan NIK-nya. Ya. Jadi dimasukkan NIK dari calon user kita, misalnya anggota dari Pokja, ya, anggota dari Pokja misalnya. Nah, kemudian nama lengkapnya, kemudian tipe usernya, ya, tipe usernya. Jadi tipe user itu kalau yang akan mendata itu kita sebut enumerator. Ya. Kemudian Kades dan Sekdes sebagai pembina dan ketua Pokja Relawan Pendataan Desa, itu tipe usernya adalah admin desa. Kemudian ada admin kecamatan, admin kabupaten. Kemudian nomor HP. Jadi penting ini tipe user jangan sampai salah. Ya. Ada beberapa pendamping yang mengirim WA yang mengatakan kok kami tidak bisa masuk dashboard. Kemudian ketika screenshot dari Android-nya disampaikan, di situ terbaca sebagai enumerator. Jadi enumerator bisa mengupload data, tapi tidak bisa mengakses dashboard. Sebaliknya, admin bisa mengakses dashboard, tapi tidak bisa mengupload data. Ya, jadi seperti itu. Jadi di sini ada admin desa, nomor HP, kemudian alamatnya. Nah, yang dipakai untuk masuk, ya, tadi di awal, username-nya adalah NIK. Password-nya adalah nomor HP. Jadi jangan sampai salah antara NIK dan nomor HP. Dari banyak kasus sekarang diketahui misalnya ini, pendamping itu antara yang dilaporkan di database Kementerian Desa, ya, dengan kemudian yang dipakai, itu nomor HP-nya beda. Dan kemudian mengatakan, ini
kok tidak bisa masuk dengan NIK dan nomor HP saya? Ya karena yang didaftarkan di database berbeda. Ya. Jadi itu kemudian yang membuat sebagian tidak bisa masuk. Jadi ini adalah template untuk memasukkan user. Ya, template untuk memasukkan user. Nah kita lanjutkan. Jadi setelah ada lokasi ini, ya, kemudian desa bisa memasukkan, ya. Ini setelah dimasukkan ke dalam API SDGs. Ya. Jadi kalau ada yang salah, kenapa nggak masuk? Kenapa di sini hanya tampilkan data, tidak ada simpan? Ya. Jadi kalau sudah benar, maka di sini ada simpan. Ya. Tinggal diklik simpan. Kalau belum benar, belum ada kata simpan di sini, maka lihat di bagian bawah. Ya. Lihat di bagian bawah. Di bagian bawah itu akan ditunjukkan apa kesalahannya. Ya. Misalnya di sini ada kesalahan penulisan organ komering ilir. Ya. Maka perlu dicek ulang atau kemudian di copy paste dari yang sudah benar. Nanti bisa dilihat di sini misalnya nama Pak Dirjo Sasongko ini organ komering ilirnya sudah benar. Ini tinggal di copy paste ke bawah gitu. Jadi jangan sampai ini sudah benar semua tapi kalau nggak masuk. Menurut sistem itu dianggap ada yang salah begitu. Jadi kalau ada yang salah itu bisa soal ketidaksamaan huruf ya, atau mungkin di situ ada spasi dan sebagainya. Ya. Seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan oleh pendamping dari desa, kecamatan, dan kabupaten adalah memasukkan user melalui file Excel. Bukan memasukkan satu persatu. Jadi melalui file Excel. Bagaimana jika masih sulit? Ya, daripada bikin emosi dan sulit, sebaiknya dikirim saja file Excel-nya ke tempat kami 081218806075. Ada tim di Kementerian Desa yang tugasnya tiap hari itu menginput. Ya. Ada tim yang memang tugasnya tiap hari itu adalah menginput user. Ya. Ini adalah kalau kita memasukkan user satu persatu. Ya. Jadi ada user ID itu artinya adalah NIK. Ya. Kemudian nama lengkap, kemudian nomor telepon. Hati-hati itu kalau copy paste dari WA misalnya pendamping yang bisa memasukkan user ini copy paste dari WA itu kadang-kadang di bagian akhir kanannya itu semuanya menjadi 0 ya. Terutama kalau kolomnya itu tidak terlalu lebar. Jadi ketika di copy paste itu yang bagian kanannya semuanya menjadi 0 dan kemudian ketika anggota Pokja ini kami mau memasukkan kan sudah didaftar, kenapa tidak bisa masuk-masuk? Ya memang beda ya. Memang nomor user ID-nya beda. Ya. Jadi tidak ada yang aneh-aneh. Jadi kalau memang ada yang masalah di situ, itu ada masalahnya pasti persoalan-persoalan seperti itu. Ya. Nomor telepon, provinsi, kemudian kabupaten, kota, kecamatan, desa. Ya. Kalau admin kecamatan, maka desanya nggak usah diisi, tidak apa-apa. Kalau admin kabupaten, kecamatan dan desanya nggak usah diisi, tidak apa-apa. Jadi begitu kita klik admin kabupaten, maka sistem hanya akan melihat pada level kabupaten. Kemudian password, ini tinggal copy paste dari kolom telepon ini, kemudian ditaruh di password. Ya, kemudian di situ setelah itu tinggal simpan. Ini yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi ada enumerator yang mengambil data di lapangan, ada admin ini di tempat kami ya. Kemudian admin desa ini untuk perangkat desa, bukan perangkat, kades dan sekdes. Kenapa admin desa oleh kades dan sekdes? Ini adalah petinggi di pemerintahan desa yang bisa untuk mengekspor data. Kemudian admin kecamatan untuk melihat data sekecamatan, view atau melihat data sekecamatan, admin kabupaten untuk view atau melihat data kabupaten, admin pusat ini untuk kementerian-kementerian melihat data ya, hanya melihat data saja.
admin provinsi untuk pemerintah provinsi untuk melihat data. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini sebentar sebelum sampai ke situ kita lihat saat ini tadi sore, kemarin sore sebetulnya itu jumlah usernya itu 722.000. Ini jumlah user, artinya jumlah relatif pendata. Karena admin itu pasti sangat sedikit, sebagian besar adalah enumerator. Jadi ada 700.000 enumerator ya. Yang kalau dia tiap hari menurut kami uji coba tahun lalu itu paling banyak satu hari itu bisa 5 keluarga. Ya. Paling banyak satu hari 5 keluarga. Satu keluarga isinya itu rata-rata 4 sampai 5 orang. Jadi kalau 5 keluarga isinya 4 sampai 5 orang berarti satu enumerator ya. Mestinya bisa memasukkan data warga itu sekitar 20 atau 25 ya. Jadi bisa dibayangkan kalau 700.000 ya. Itu mestinya kalau 20 saja mengisi itu mestinya setiap hari ada data masuk warga itu sekitar 15 juta, 14 juta sekian. Jadi seperti itu cara menghitung kalau lancar semua data masuk setiap hari sekitar 15 juta. Ya. Jadi kalau sekarang data masuk setiap hari baru sekitar 800.000 ya, meskipun itu juga sudah banyak, itu menunjukkan memang masih ada masalah, terutama masalah teknis. Ya. Masalah teknis, kenapa tidak bisa upload, ya seperti itu, kenapa internetnya kurang di lapangan dan sebagainya. Jadi masalahnya masalah teknis di sana. Tidak ada masalah-masalah yang sifatnya politis atau ideologis seperti itu. Ya. Kemudian perlu kami ingatkan, jadi admin di level kecamatan dan admin di level kabupaten karena bisa memasukkan user ya, bisa memasukkan pendata, maka sekaligus bisa menghapus pendata. Jadi bisa memasukkan sekaligus bisa menghapus. Jadi kalau ada kejadian kemarin kami bisa masuk, kenapa sekarang nggak bisa? Itu satu-satunya jawaban ya karena dihapus oleh adminnya. Ya, jadi kalau sudah pernah masuk kemudian tidak bisa masuk, ini dihapus oleh admin. Ini sudah kami karena terlalu banyak apa yang dihapus itu, kemudian kami hilangkan itu user yang dihapus itu. Waktu sebelum dihilangkan itu jumlahnya 78.000 sekian. Nah sekarang setelah dihilangkan sampai kemarin sore itu ada 8.146 user yang dihapus oleh admin. Jadi ini juga kajian yang menarik bagi kami. Kenapa admin sampai menghapus ya? Kita bisa men-trace adminnya siapa dan sebagainya. Karena memang seperti disampaikan oleh Gus Koco kemarin bahwa yang namanya sistem informasi itu semuanya ada rekam jejak digitalnya. Nah kemudian bisa kita lihat juga di sini tadi di awal kami sampaikan kalau sampai butuh tambahan ya, tambahan lokasi karena salah ketik dan sebagainya, maka admin, super admin yang ada di Pusdatin ya, yang kebetulan yang pegang itu kami begitu, itu bisa menghapus, mengedit nama maupun menambah nama ya, desa dan kecamatan. Dan sebentar lagi akan dibuat menu untuk bisa mengedit level kabupaten. Ya. Nah, mengapa ini penting? Tadi sudah kami sampaikan. Ada yang karena operator mengubah setting lokasi tapi salah ketik begitu. Ada juga karena memang contohnya di Sumatera bagian utara itu ada perubahan nama kabupaten kecamatan dan kemudian desa-desanya berubah. Tadinya ada di kecamatan A menjadi kecamatan B. Nah, kebijakan kami adalah dari database lokasi yang sudah ada itu sama sekali
tidak ada yang di-delete, tidak ada yang dihapus. Jadi dari semua lokasi yang sudah ada di database itu tidak ada yang dihapus. Kebijakan di Kementerian Desa hanya menambah, itu pun bukan artinya menambah lokasi resmi, tapi menyelamatkan data. Jadi seperti tadi kami sampaikan, bisnis kami adalah data. Jadi data itu tidak boleh hilang, sama sekali tidak boleh hilang. Maka kemudian kebijakan dalam hal lokasi ini menambah lokasi supaya datanya terlihat, ya, tapi tidak pernah menghapus lokasi. Nah, di bagian bawah itu ada FAQ. Jadi pertanyaan yang paling sering muncul. Jadi di sini ada caranya mengentry data, ya, termasuk mengentry bagian dari user, ya, menghapus data, mengentry data user dan sebagainya, dan laporan-laporannya. Nanti laporannya akan muncul, tinggal diklik, ya. Sebentar. Ini hasil dari ekspor data. Ya, jadi hanya admin desa, seperti disampaikan oleh Gus Koco, bahwa yang berdaulat ini atas data adalah desa, jadi ini admin desa. Ini kalau diekspor akan membentuk Excel seperti ini. Jadi sudah ada banyak perbaikan ini kerabat desa sekalian, termasuk ini soal RT, semuanya dijadikan teks, ya, dijadikan teks gitu, sehingga munculnya adalah di sini nanti sudah tidak gini lagi, tapi RT berapa, RW berapa. Jadi ini kalau seperti ini karena bukan teks, ya. Sebetulnya ibu dan bapak sekalian kerabat desa bisa mengubahnya di Excel, mengubahnya kolom ini menjadi kolom teks gitu, ya. Tapi nanti tim teknis akan memperbaikinya sehingga bisa langsung berguna untuk semua. Gitu. Jadi saat ini fasilitasnya adalah ekspor data, ya, sedetil-detilnya sehingga berguna bagi desa, sudah punya bayangan. Kemudian olahan dan analisis data itu sudah akan muncul di bulan Mei, ya, di bulan Mei. Kemudian setelah itu desa dengan mudah memperoleh dokumen-dokumen, entah itu profil desa, dokumen RKPDes, ya, dokumen rencana atau rencana aksi SDGs desa, ya, itu semuanya ada, tinggal diklik, dan berbagai dokumen yang dibutuhkan desa. Yang penting kalau sudah ada datanya, membuat dokumen itu mudah, gitu, dan itu bisa dilayani oleh Kementerian Desa sehingga akan berguna untuk seluruh desa di Nusantara. Ya. Kiranya seperti itu kerabat desa sekalian, Gus Koco, tentang dashboard dari SDGs desa ini. Begitu Gus Koco. Oke, terima kasih Gus Ivan, luar biasa. Jadi ada beberapa poin penting yang sudah saya catat untuk saya ingin tanyakan. Kenapa menjadi poin penting? Karena memang ada bagian tentang leveling otoritas. Jadi kalau kita bicara data itu kemudian ada leveling otoritas yang kemudian masing-masing level itu juga perlu paham bahwa otoritas sampean itu apa. Jadi jangan sampai kemudian merasa secara struktur lebih tinggi, kemudian dia merasa punya hak semuanya dan seterusnya. Dan aturan-aturan itu pastinya yang membuat adalah dari tim IT yang ada di Kementerian Desa dan dalam arahan Pusdatin atau dari arahan dari Kementerian Desa pastinya. Dan kita ingin tahu nih alasan-alasan levelingnya seperti apa. Jangan kemana-mana sambil kita memberikan kesempatan kerabat desa untuk mengisi daftar hadir. Silakan, linknya sudah dibagikan. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kembali ke sarapan SDGs Desa spesial. Kenapa spesial? Karena 2 jam. Kenapa spesial? Karena materinya khusus tentang bagaimana pengelolaan, bagaimana seputar pemutakhiran data desa,
berbasis SDGs desa. Gus Ivan, ini menarik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah ada leveling tadi, enumerator, admin desa, admin kecamatan, admin kabupaten, provinsi, dan pusat. Kemudian disebutkan bahwa tadi admin di kecamatan atau kabupaten yang saya tangkap tadi itu bisa menambah data user. Artinya user itu adalah enumerator atau user itu adalah juga admin-admin yang lain. Artinya admin di tingkat kabupaten, admin di tingkat provinsi, karena memang kemudian mereka bisa mendapatkan data itu. Mungkin satu-satu supaya kerabat desa bisa mengikuti dengan baik, terutama buat saya yang tidak mengikuti masuk ke situ, tapi mencoba ingin tahu nih leveling itu seperti apa. Silakan, Gus. Gus Koco, kerabat desa. Jadi leveling itu sebetulnya gunanya memang untuk melihat sejauh mana bisa mengakses di dalam dashboard. Jadi mengapa di dalam leveling itu yang paling banyak punya fungsi itu adalah admin desa, ya. Itu sudah sering disampaikan sesuai dengan Permendes 21 2020 bahwa data SDGs desa adalah milik desa, ditinggalkan di desa. Buktinya adalah yang bisa ekspor ke dalam Excel itu hanya pemerintah desa. Memang di sini ada pertanyaan menarik Pak Sam di sini, Nur Sam, yang mengatakan apakah tidak sebaiknya didampingi oleh pendamping? Ya tentu saja, itu lebih afdol, itu lebih bagus didampingi, sehingga ketika mengedit kemudian mendelete data itu bisa seperti biasa. Kalau ada lebih dari satu orang itu paling tidak ada pertimbangan-pertimbangan. Nah kemudian kenapa dibedakan antara Gus, admin desa ini bisa mendelete data? Bisa. Okay. Kenapa bisa mendelete data? Karena ada sebagian enumerator ya, yang seringkali pada waktu pelatihan di desa itu mereka berlatih mengisi. Ya. Berlatih mengisi. Tapi kalau entry nggak bisa? Nggak bisa entry. Jadi manajemennya dibuat terpisah. Yang satu pengontrol, verifikator, validator, ya, pengontrol data itu admin desa. Ya. Kemudian pengisi datanya adalah enumerator. Ya. Enumerator. Ya. Jadi di situ kemudian ada perbedaan manajerial sehingga akan membuat data bisa lebih terkontrol. Jadi kalau istilahnya di dalam sejak abad ke-16 itu ya, yang membuat data itu semakin bagus karena selalu ada pengkritiknya, pengontrolnya, seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana dengan admin kecamatan sampai kabupaten? Kenapa tidak sampai admin provinsi? Karena ini juga pertanyaan dari para pendamping di level provinsi dan pusat. Kenapa provinsi dan pusat tidak bisa mengisi user, ya? Karena user itu kan harus bisa ditemui gitu. User itu harus kita percaya bahwa karena dia akan masuk ke dalam data yang saat ini adalah data yang paling lengkap, data desa yang paling lengkap se-Indonesia ini. Ya. Untuk pertama kalinya kita sedang mengelola data desa yang paling lengkap se-Indonesia. Jadi sangat penting untuk percaya kepada user. Nah oleh sebab itu kemudian yang menjadi pengentry user itu adalah pendamping di level desa, kecamatan, dan kabupaten. Sehingga mereka bisa percaya dan melihat itu. Bagaimana dengan dinas PMD provinsi? Saya kira nggak terlalu sulit itu sebetulnya. Karena bisa saja nanti pendamping di level provinsi itu meminta kepada pendamping di level kabupaten yang paling dekat untuk memasukkan. Jadi tidak terlalu sulit untuk itu. Ya. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Jadi kenapa harus bisa memasukkan di level kecamatan dan kabupaten? Karena bisa mengetahui usernya, ya. Bisa mempercayai. Mungkin saya coba ulangi, saya supaya pertegas, karena kalau bicara dashboard, bicara ini kan
kadang-kadang sensitivitasnya itu juga kemudian timbul. Kenapa sih kita nggak dapat akses gini-gini dan seterusnya? Oleh karena saya coba terjemah saya coba baca catatan yang tadi disampaikan bahwa ada otoritas cukup besar itu di admin desa karena dialah yang sebagai pemilik data, yaitu bisa mendelete data dan bisa mengekspor data yang ada di dashboard. Kira-kira seperti itu ya guys ya. Di level yang lain itu di level yang lain mungkin hanya di level kementerian mungkin tadi yang bisa membantu melakukan delete data dan seterusnya. Kemudian saya menangkap tentang admit atau memasukkan user. Ketika bicara ini adalah admin desa, kecamatan, kabupaten, sebenarnya lebih kepada yang memberikan user untuk menambah user itu adalah para pendamping desa, kecamatan, kabupaten. Kira-kira gitu. Ya. Betul ya? Ya. Oke, jadi hanya kecamatan sama kabupaten, Gus. Yang melakukan hanya kecamatan dan kabupaten dan itu adalah teman-teman pendamping. Ya, betul. Oke, jadi kerabat desa perlu dipahami ada manajemen pengelolaan data yang tadi disampaikan dan ini sangat luar biasa menurut saya. Nah, ini terkait juga, saya nggak ngerti apakah secara kebetulan atau memang sudah dirancang oleh Kapus Datin kita. Jadi, kebijakan satu data Indonesia itu ada di data.go.id, itu memang kemudian yang punya otoritas dalam tanda petik untuk kemudian bisa membagi data di data.go.id itu adalah level kabupaten. Oleh karenanya langkah yang dilakukan oleh Kementerian Desa dengan satu data desa ini melengkapi dari satu data Indonesia yang dimiliki oleh Presiden, karena memang secara otoritas otonomi itu cuma sampai di tingkat 2. Jadi pemerintah pusat itu hanya bisa dalam tanda petik ikut-ikut ngatur itu sampai di level tingkat 2, nggak sampai di tingkat desa. Nah, kecerdasan yang luar biasa dari Kementerian Desa adalah memberikan penguatan desa, tidak kemudian menguasai data, tetapi lebih pada desa dikuatkan untuk punya data dan itu adalah miliknya desa. Ini satu yang luar biasa menurut saya, perlu diapresiasi walaupun tetap harus selalu diberikan kritikan, saran, dan masukan. Salah satunya yang menarik adalah tadi Gus, tadi disebutkan ketika Pasaman, Kabupaten Pasaman ada spasi, nggak ada spasi, dan seterusnya. Ini yang menurut saya menjadi menarik adalah kenapa kemudian kalau sudah yang sudah jelas, kalau kata yang sudah jelas kan kabupaten ini, mestinya opsinya tidak perlu ketik, tapi opsinya pilih aja. Jadi pilih Kabupaten Magelang atau Kota Magelang itu memang sudah ada pilihannya. Jadi nggak mungkin ada salah ketik. Bahwa kemudian mungkin kecamatan, desa, dan seterusnya. Saya pikir kalau di kecamatan, leveling kecamatan juga bisa pilih. Nah mungkin di desa ada opsi untuk mengisi kalau memang kebetulan secara database-nya nama desanya belum terentry. Karena pengalaman saya memang menggunakan salah satu aplikasi punyanya dinas di Provinsi Jakarta, DKI, itu ketika kita memasukkan data itu udah langsung dikirim. Ada di kota mana? Yo, Jakarta Timur, kecamatannya di mana? Kecamatan di mana, kelurahan di mana, RT berapa, RW berapa, udah habis itu tinggal nulis jalan sama nomornya. Kira-kira tambahannya itu Gus mungkin di versi 2.0 nanti perlu juga dijadikan catatan. Dan tadi juga ada masuk juga tadi saran tentang diberikannya posisi dari search di page itu supaya lebih bisa ditemukan, karena kalau
di posisi yang sekarang ini agak ketutup dan seterusnya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya tangkap. Dan Gus, pertanyaan yang dari saya nanti saya berikan kesempatan. Ini Mas Aceng sudah resen, silakan ditulis dulu kira-kira mau ngomong apa. Di chat silakan ditulis. Nah, Gus, tentang kabupaten, provinsi itu kemudian bisa mengakses data dalam wilayahnya. Itu artinya sekedar baca, atau kemudian ketika kemudian baca, maka ketika butuh soft copy-nya, maka dia akan meminta desa untuk membantu mengirim data, atau bagaimana, Mas? Ya, saya kira gitu, Gus Koco. Ya. Memang Okay. semuanya harus kembali kepada desa. Ya. Nah, ini yang menarik ini, Gus Koco, bahwa yang tadi sudah disampaikan. Memang ini persoalan ketika input di dalam Excel itu, Gus Koco. Jadi di dalam editing lokasi, semula kami memang cuma menyediakan edit desa dan kecamatan. Jadi memang tidak terbayang untuk sampai edit kabupaten, apalagi provinsi. Jadi itulah sebabnya tidak ada tadinya. Tapi karena kenyataannya di lapangan ada juga kesalahan ketik begitu. Dan itu sekarang mestinya sudah ditutup sih. Cuman itu muncul di awal-awal ketika input user begitu. Maka kemudian ya itu harus ditangani supaya data tidak hilang dan terbaca, bisa di-download oleh warga. Seperti itu. Kalau yang lain ya memang harus ke desa itu, harus ke desa. Oke, luar biasa. Jadi kerabat desa, terutama kepala desa, perangkat desa, dan pejabat pengelola informasi dan data. Ini di tingkat desa, Anda sudah mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa. Jadi tolong bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kemudian keperluan bagaimana membuat kebijakan-kebijakan di desa itu berbasis data, dan biasakan untuk tidak berbohong. Artinya data disampaikan adalah data yang apa adanya, sehingga ketika nanti mesin itu mengolah data, rekomendasinya tidak salah. Sama seperti kalau kita konsultasi ke dokter, sekali membohongi dokter, maka risikonya obatnya nggak sesuai dengan penyakit kita. Jadi kalau taruh kata nih ke dokter, ditanya udah berapa hari, sudah seminggu, ngomongnya baru 2 hari. Kemudian umur berapa, umurnya udah 54, ngomongnya 45. Itu pasti dokter memberikan diagnosa yang tidak tepat karena informasinya tidak tepat, dan insya Allah obatnya juga tidak tepat. Jadi hindari untuk tidak memberikan data yang valid. Silakan Mas Ajeng, ada yang ingin disampaikan? Saya buka mic-nya. Silakan. Mas Sabana, silakan. Udah resen? Mau buka? Silakan Mas. Terima kasih. Ya, silakan Mas Sabana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Oco dan Pak Ivan. Ya. Apa yang saya tanyakan tadi, bahwa dalam rangka meningkatkan akurasi dan kualitas data, Admin Desa ini kan memiliki wewenang penuh untuk melakukan input data dan ekspor data ya. Nah, untuk membantu itu, kalau kita berkaca ke SIPBM, itu kan ada verifikasi, dan Pak Ivan sangat paham juga. Nah, apakah mungkin teman-teman pendamping ini juga difungsikan selaku verifikator? Ada menunya dan ada pilihannya yang bisa membantu teman-teman pendamping untuk melakukan verifikasi terhadap data yang masuk. Karena kalau semua dibebankan kepada admin desa, kami khawatir ini tidak terkejar oleh admin desa nanti untuk melakukan verifikasi data. Contohnya di salah satu negara kami itu jumlah KK-nya ada hampir 20.000.
Nagari Kinali ini dengan jumlah jiwa sekitar 70.000. Jadi kalau satu orang admin desa saja mungkin akan tidak terkejar, Pak Ivan. Jadi mohon juga dibukakan apabila bisa indikator usernya dan kewenangannya juga bisa membantu admin desa dalam melakukan verifikasi dan validasi data. Mungkin itu Gus Koco. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Silakan. Gus Ivan bisa memberikan responnya. Ya, ini Pak Aceng salah satu pendamping yang aktif ini, Gus Koco. Bukan Pak Aceng belum buka tadi. Pak Sabana, Sam. Ya, Pak Sabana. Ini, ya, karena di Pak Aceng juga beberapa kali WA, ini Pak Sam juga di dalam WA group. Nah, memang yang mendapatkan mendapatkan privilege untuk sebetulnya validasi sama verifikasi itu ya realnya itu kan mengedit data gitu. Jadi editing data itu sekaligus dia memvalidasi dan melakukan verifikasi. Nah, ada kasus juga ini Pak Sam di Jawa Timur itu enumerator itu malam hari ketika mau mengupload data gitu. Di samping karena internetnya lebih cepat, juga karena sepanjang dari ISA itu pendamping bersama pemerintah desa itu mengecek hasil dari enumerator sebelum dilakukan upload data. Ini strategi lapangan juga sehingga ketika upload data itu data sudah clean, sudah bersih gitu. Nah, artinya sebelum teman-teman melakukan upload itu pendamping dan teman-teman dari desa sudah melakukan ini ya, sudah ikut terlibat, oh ini cocok atau enggak dan seterusnya, atau data benar atau enggak dan seterusnya. Ya, tapi cara lain sebetulnya adalah ya memang mengedit data tersebut. Ya, memang yang disampaikan oleh Pak Sam, kenapa desa Pak atau orang bisa Pak tidak begitu, yaitu tinggal menjalankan bareng-bareng ini Pak Sam ya. Tapi sebagai implementasi dari ideologi data milik desa memang akhirnya ya hanya desa yang boleh mengedit Pak Sam ya, seperti itu. Di dalam IDM itu awalnya juga demikian. Jadi aplikasi IDM awalnya itu juga tidak ada yang bisa mengubah data IDM kecuali desa. Tapi karena desakan termasuk dari pendamping karena khawatir datanya kurang berkualitas gitu, maka kemudian ikut masuk ke dalamnya. Yang diharapkan di sini memang meskipun mungkin agak jangka panjang, ya kalau desanya kewalahan pendamping mendukung, tapi tidak dengan langsung mengedit datanya. Begitu Pak Sam. Ya. Tapi 20.000 Pak Sam ya, nanti kita cek moga-moga. Oke, luar biasa ini. Depan sudah terpenuhi. Ya. Ini ideologinya luar biasa, artinya semangat bahwa karena data itu punya desa, maka otoritas desa itu demikian kuat. Karena semangatnya mereka punya otoritas, maka sebenarnya yang sedang dilakukan adalah bagaimana menguatkan desa. Artinya pendamping melakukan pendampingan, iya, tetapi tidak perlu masuk di dalamnya. Artinya, diingatkan, Mas, kayaknya ada mungkin ada beberapa data yang kurang pas dan seterusnya apa-apa. Itu bagian dari kemudian memang desa ini dimuliakan benar, diutamakan benar sehingga otoritas terhadap data ini luar biasa. Ini sudah ketemu ideologinya Pusdatin tentang satu data desa. Jadi teman-teman pendamping juga perlu memahami, jangan khawatir bahwa aparat desa atau pemerintah desa tidak punya kemampuan. Saya yakin dengan pendampingan teman-teman, mereka akan punya kemampuan yang luar biasa. Dan percaya bahwa guru-guru ketika mendampingi murid-muridnya ada yang sudah jadi profesor doktor, ya gurunya masih tetap di kampung dengan gelar, mungkin
masih gelarnya masih S1 dan seterusnya. Itu bagian yang kemudian kerelaan sebagai seorang pembimbing, seorang pendamping. Kira-kira gitu, Mas Sabana ya. Oke, saya akan coba buka. Ini ada dua yang present, ada Mas Aceng dari tadi sudah saya kasih kesempatan. Mas Asyikar Andrekan, silakan kalau akan bicara langsung Oh ya, dibuka. Oke. oh ya, ya, makasih Mas Gus. Iya, Ya, ini yang saya ingin tanyakan, saya langsung karena banyak teman-teman dari daerah lain yang saya tanyakan ini, mohon maaf Gus Ivanovic, saya kembali lagi ke topik kemarin, saya tidak sempat ya. Ya, Ya, silakan. kemarin saya tidak sempat masuk karena terlambat, jadi saya hanya monitor dari link YouTube. Jadi ini di kuesioner individu, Gus, di P201 terkait dengan kondisi pekerjaan, misalnya ibu rumah tangga atau tidak bekerja. Tapi di aplikasi itu di P204 ketika kondisi pekerjaannya ibu rumah tangga atau tidak bekerja dan mendapat sumbangan dari keluarga, maka itu P204 itu disabel, Gus. Disabel di aplikasi, tidak bisa diisi. Kira-kira bagaimana solusinya ini, Gus? Saya kira ini cuma ini dari saya. oke. Kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Silakan Gus Ivan bisa memberikan responnya. Ada ini masih ada beberapa, ada Nuzuli, ada Yusuf, sudah resen, nanti kita coba berikan kesempatan. Silakan, Gus Ivan. Ya, jadi kemarin kita sudah sampaikan bahwa itu memang ada kesalahan tim dari penyusun aplikasinya yang mengira dua hal itu berkaitan. Padahal itu dua konsep yang berbeda. Yang satu konsep ketenagakerjaan, yang soal pekerjaan, dan kemudian yang satu konsep kesejahteraan, yang soal penghasilan. Ya. Jadi tidak terbuka, memang yang terbuka hanya yang bekerja, seakan-akan penghasilan diperoleh dari pekerjaan. Itu akan diperbaiki, Pak, nanti. Mohon maaf untuk saat ini memang ada kesalahan teknis di pembuat tim kami ini. Ini aplikasinya ada yang mengkritik berapa uang untuk bikin aplikasi ini, bagian dari kegiatan harian PNS ini masalahnya. Gus Menteri meminta supaya sekarang tidak boleh konsultan, tidak boleh vendor, jadi semua harus dikerjakan oleh PNS ya. Sehingga memang lebih bagus, lebih terkontrol. Tapi ya kalau kelemahan itu ya selalu ada sih. Cuma nanti kalau kami yakin pakai konsultan juga ada kelemahan. Iya gitu. Oke. Gus Ivan masih ada Mas Yusuf, ada juga Nuzuli. Yusuf silakan kalau mau menyampaikan. Silakan. Sudah kita berikan ini. Kalau tidak buka maka resennya saya tutup. Oke, Aceh, Nuzuli. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi. Silakan. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya dari Aceh, Kabupaten Aceh Singkil. Saya ingin menanyakan Pak Ivan. Sama Pak Ivan mungkin sudah sering kontak melalui WA ya Pak, sudah bosan dengan pertanyaan-pertanyaannya. Pak Ivan, kemarin kami melakukan verifikasi data bersama dengan admin di Desa Gosong Telaga Barat. Nah, setelah kita lihat banyak data-data yang double yang ada di dalam dashboard yang dibuka oleh admin desa. Nah, kita melakukan pengecekan, kemudian kita mencoba menghapus yang double-double tersebut, kemudian ada juga yang tidak lengkap dengan nick-nya, kemudian ada yang masih uji coba sepertinya dia menggunakan itu. Kita mencoba menghapus. Nah, setelah kita hapus, berhasil, tetapi di saat kita buka kembali, data yang kita hapus tadi itu masih muncul, Pak.
Jadi yang sudah kita lakukan sepertinya belum terekam di dalam dashboard. Penghapusan yang dilakukan oleh admin desa juga belum berhasil untuk membersihkan dashboard tersebut untuk melihat hasil real yang dilakukan oleh pendata. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kami melakukan bimtek kepada teman-teman di kecamatan, pendata di desa. Nah, ada masalah yang ditemukan di dalam survei kepala keluarga. Ada kepala keluarga yang memiliki kakaknya 2, artinya ya dia punya istri 2, Pak. Jadi 1 di desa A, 1 di desa B, dan kedua istrinya itu mempunyai kakak dengan 1 kepala keluarga, si suami ini. Nah, pertanyaannya, apakah si suami tadi yang memiliki 2 kakak dengan 2 desa yang berbeda itu masuk ke dalam pendataan kedua desa tersebut, atau hanya salah satu? Soalnya kan nicknya sama. Tapi kalau kita memilih salah satu, si kakak yang satu lagi, si istrinya nggak mau kalau dia dianggap tidak ada kepala keluarga gitu. Jadi itu yang masih menggantung di pendata yang belum bisa kami bantu untuk menyelesaikan. Mohon bantuannya Pak Ivan. Terima kasih. Oke. Silakan Gus Ivan. Jadi setahu saya kalau kepala keluarga itu hanya bisa terbitnya hanya 1 aja di tempat mana. Tapi kalau ini bisa terbit 2 kakak, kayaknya perlu dikonfirmasi ke Dukcapil setempat ini. Ya, Karena kalau benar Pak, benar. ada 1 orang dengan posisi 2 kakak, itu sepertinya nggak bisa. Jadi kalau istrinya 4 gitu kan, ya kepala keluarga laki-lakinya cuma ada yang di 1, yang 3 itu kepala keluarganya perempuan. Setahu saya seperti itu secara aturan. Kira-kira seperti itu, nanti bisa dikoordinasikan. Tapi karena Gus Ivan juga sudah akrab dengan Prof Zudan, Dukcapil kita mungkin bisa memberikan pencerahan yang lain, karena kebetulan saya nggak punya pengalaman 2 kartu keluarga. Jadi silakan Gus. Jadi yang pertama, data double Bu Nuzuli itu memang risiko karena di versi 1.8 tidak mencek data double, supaya lebih cepat. Karena kritik di awal April kemarin, kenapa lama sekali, dan memang pasti akan lama, apalagi kalau sudah puluhan juta nanti gitu. Nah, jadi digunakanlah fasilitas delete tadi itu ya. Bahwa itu ternyata masih belum sambung, kami segera cek ke tim teknis ini, Gus Koco. Mohon maaf, Bu Nuzuli, itu segera diselesaikan. Ya. Tapi pada dasarnya sudah disiapkan di akhir Mei bahwa seluruh data yang double itu, maka otomatis nanti akan terhapus data yang lama, hanya menggunakan data yang baru. Meskipun tadi Bu Nuzuli menyampaikan hal yang penting, kadang-kadang yang tes itu kan juga nggak dianggap data gabung gitu. Jadi memang fasilitas hapus ini harus diprioritaskan, untuk edit dan hapus ini diprioritaskan. Saya kira mungkin hari ini kami coba selesaikan, Bu Nuzuli. Kemudian yang kedua, yang kedua kita gunakan yang real, Bu Nuzuli. Jadi kakak di desa tempat tinggalnya. Nanti yang istri yang lain ya terpaksa memang. Ya, intinya memang harus warganya harus didata itu. Jadi kemarin ada yang bertanya, ini di pesantren ini sebetulnya santrinya desa sebelah gitu. Apakah sebaiknya tidak usah didata karena di desa sebelah santri tersebut sudah didata. Ya. Jadi ya nggak usah. Yang penting kan santrinya sudah pasti didata gitu. Jadi kalaupun didata di desa sebelah tidak apa-apa. Ini juga sama, kalau suaminya sudah didata di desa A, maka di desa B dan C dan sebagainya nggak perlu didata. Seperti itu Bu Nuzuli. Oke, berarti lanjut kepada istrinya langsung ya Pak ya, soalnya walaupun nomor kakaknya beda ya. Ya, benar penuh. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Semoga nanti bisa terselesaikan dengan mungkin nanti Bu Nuzuli bisa share juga ke Gus Ivan
hasil akhirnya seperti apa. Jadi kalau punya 2 istri kakaknya harus kayak apa yang paling benar. biar kesiman dapat ilmu juga. Oke. Maaf Pak, saya juga bingung sebenarnya kenapa bisa dia 2 kakak gitu. Sebenarnya pemahaman Ya, saya sama sih seperti Pak Sukoco kan, tapi ya. masyarakat desa pendatang menyatakan demikian. Jadi saya kan nggak mungkin juga jawab seperti Bapak tadi, minta juga cari. Kalau ada kan saya juga mau Pak 2 kakak. Oke, oke, luar biasa. Jadi memang ini bagian yang kemudian, oh ternyata di lapangan ada seperti ini dan seterusnya. Sarapan SDGs desa, salah satunya kita, ini sudah episode ke 90 ya guys ya? 80. 80. Udah episode ke 80, jadi setiap hari pukul 6 sampai pukul 7, ini spesial 5 hari terakhir ini. Jadi salah satu agendanya adalah belanja ide, belanja inovasi, dan belanja masalah. Jadi belanja ide, belanja inovasi, dan belanja masalah di desa, itu kita lakukan tiap pukul 6 sampai pukul 7 pagi di sarapan SDGs desa. Hal-hal yang seperti tadi menjadi bagian dari kita mendapatkan apa masalah, dicarikan solusinya seperti apa, sehingga ada ide baru untuk teman-teman yang lain. Sudah resen TAPP PM3MD, silakan di unmute. Sudah saya berikan kesempatan dari sini. Silakan Mbak, perkenalkan nama siapa. Terima kasih Pak Sukoco, Ya, Pak Ivanovic. Saya Ernina Fitri, TAPP Kabupaten Agam. ya, Izin Pak Ivan ke survei keluarga lagi kalau dibolehkan. silakan. Untuk pertanyaan di aplikasi, tempat tinggal yang ditempati kategorinya kan ada 6, milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, dipinjami, dinas, dan lainnya. Nah, untuk kasus kami di Sumatera Barat, kearifan lokal itu karena kita matrilineal, rata-rata rumah tangga itu tinggal di tanah kaum yang betul-betul milik sendiri dengan sertifikat sendiri atas nama kepala keluarga. Itu sangat jarang kaum memberikan izin seperti itu. Misalnya dia rumah ibunya, dia membuat rumah di samping rumah ibunya, tapi tanah itu tetap tanah milik kaum. Sehingga yang betul-betul milik sendiri dengan nama kepala keluarga itu tidak ada. Apakah kita kategorikan sebagai bebas sewa atau lainnya? Terima kasih Pak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Iya. Gus. Memang salah satu hal yang baru muncul hampir 10 tahun, belum sampai 10 tahun, itu adalah upaya untuk melegalkan tanah komunitas gitu. Tapi kenyataannya tidak terlalu mudah ya. Jadi yang seperti disampaikan Bu Erni tadi, ya tinggalnya memang di tempat kerabat gitu. Kalau dulu namanya bebas sewa Bu, itu termasuk juga tinggal di tanah kerabat itu. Tapi sekarang ada tambahan lagi, kalau ada hubungan kerabat, bukan hubungan yang sifatnya perdagangan, itu disebut sebagai dipinjami, Bu. Jadi itu tanahnya dipinjami. Seperti itu, Bu Erni. Terus Koco. Satu lagi, Mas Pat, kalau diizinkan Pak Sukoco. Silakan. Ada lagi di Kecamatan Kota Gadang itu perantaunya sangat dominan, sehingga rumah itu banyak kosong. Bersama juga di Kota Solo, Sule Aye itu. Rumah-rumah yang kosong itu dipinjamkan kepada keluarga lain, dan betul-betul hanya keluarga lain itu yang mengisi rumah tersebut. Itu kita lihat dipinjami ya Pak? Ya, benar Bu. Benar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Iwan Santoso silakan. Halo, Iwan Santoso. IMC. IMC silakan. Ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ya, Waalaikumsalam, saya silakan. PLD. Halo, saya Yamsi Nilga, PLD Kecamatan Timpe, Darmasraya, Sumbar, Pak. Ya. Mau bertanya,
Pak Ivan, pas di survei individu itu ada RT atau nomor RW. Kalau di Sumbar kita adanya jorong, Pak. Kemudian dan RT paling bawahnya gitu. Jadi nomor jorong, kemudian nomor RT gitu Pak untuk pengisian. Itu yang pertama. Kemudian untuk pendidikan tertinggi dan pendidikan yang sedang diikuti, apa itu posisinya sama Pak Ipan? Sekian Pak Ipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, benar Bu. Jadi jorongnya itu, dan di sana kan jorong kadang nama bukan nomor, jadi disepakati saja jorong A itu sebagai RW 1, kemudian jorong B misalnya sebagai RW 2, nanti disebutkan RT-nya. Kemudian yang kedua ini tadi Bu, apa namanya itu? Apa Gus Koco? Saya sebelum sempat nyatet. Tadi apa? Oh iya, pendidikan terakhir itu. Pendidikan terakhir itu yang mendapatkan ijazah, Bu. Ya. Pendidikan terakhir yang mendapatkan ijazah, sementara tahun bersekolah itu saat ini kalau dia sedang bersekolah itu atau dia sudah lulus itu berapa tahun dari SD, Bu. Ya. Jadi misalnya dia lulus SMP ya, dan saat ini sedang SMA kelas 2, berarti pendidikan terakhirnya itu SMP. Ya. Kemudian karena SMA kelas 2, maka berarti 6 ditambah 3 ditambah 2. Ya. Berarti dia sekolah selama 6 ditambah 3, 9 tambah 2, 11 tahun. Ya. Jadi 11 tahun. Begitu Bu Gus Koco. Itu lama sekolah ya? Ya, benar. Terhitungnya lama sekolah itu beda dengan kelas yang sedang diikuti. Jadi kalau dia tinggal kelas sekali atau 2 kali, otomatis berarti kan lama sekolahnya tidak sesuai dengan kelas dia. Iya, benar. Oke. Ya. gitu. Kenapa itu penting? Kemarin sudah kita diskusikan ya. Itu indikator masa depan desa sebetulnya begitu. Jadi kalau lama sekolahnya bisa sampai 12 tahun itu indikator desa itu dalam jangka yang panjang akan semakin maju gitu. Oke. Hani Resen, silakan buka videonya dulu. Ada Mas Eko, silakan Mas Eko. Ya. Baik. Assalamualaikum, Gus Koco. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat teman Anan, sudah tahu wajahnya sekarang. Oh iya. Terima kasih Gus. Ini ada beberapa pertanyaan mendasar terkait tentang, kembali lagi ke survei yang kemarin Gus, terkait tentang konsumsi dan pengeluaran. Ya, terkait konsumsi dan pengeluaran, ketika ada rumah tangga dia mengkonsumsi makanan ya seperti jajan, kemudian keripik, kemudian dia daging, tetapi dia tidak beli Gus. Dia milik sendiri, tidak beli. Apakah itu tercatat sebagai pengeluaran? Tidak. Tidak. Nah, kemudian di saat itu lagi Gus, di saat waktu kita kuesioner survei RT, ya survei RT di sana ada tindak kejahatan. Tindak kejahatan. Nah, apakah penipuan itu, SMS penipuan itu termasuk tindak kejahatan yang terjadi di RT? Kalau misalkan itu terjadi, itu apa sifatnya yang sudah ditanggapi oleh responden atau biarkan saja itu termasuk terhitung tindak kejahatan? Itu saja Gus, 2 pertanyaan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus Ivan. Atau mungkin kita langsung ke Hani dulu karena waktunya juga sudah tidak banyak. Silakan Hani menyampaikan apa yang ingin diinikan. Tadi dari Mas Eko ada 2 pertanyaan, nanti dari Hani biar bisa langsung direspon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PLD Kecamatan Gundang, Kabupaten Tulungagung. Saya mau tanya satu di survei keluarga Bapak terkait dengan akses sarana prasarana.
di situ terdapat bersekolah. Bersekolah dalam artinya di sini apakah anggota keluarga yang ada dalam KK itu yang dianggap bersekolah terkait dengan jarak dan waktu tempuh. Lalu bagaimana jika asumsinya seperti itu? Lalu bagaimana ketika dalam satu kakak itu lebih dari 3 orang anaknya yang masih sekolah, ada yang SMA, SMP, dan SD. Itu yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, ketika kemarin saya mendampingi admin desa dalam melihat dashboard ketika diekspor, ternyata banyak sekali enumerator yang menginput RT itu hanya 02/01 misalnya ngoten nggih. Tetapi ketika diekspor itu hasilnya menjadi time. Jadi menjadi 1 Maret atau 1 Mei. Terus ketika kita mencoba edit di menu dashboard, ketika kita pilih save, kemudian kita lihat hasilnya, ternyata belum berubah. Seperti itu Pak, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Gus, diberikan jawaban dulu. Ya. Jadi yang disampaikan oleh Mas Eko itu memang saya kira itu yang menarik itu Gus Koco, kerabat desa. Jadi kuesionernya itu memang belum memenuhi kemajuan zamannya juga. Jadi ini kuesioner yang memang masuk desa, misalnya soal penipuan melalui WhatsApp ya, yang itu bisa langsung menyentuh warga desa sebetulnya. Karena itu terjadi di desa, Pak Eko. Maka itu termasuk penipuan. Kemudian apakah itu harus setelah warga desa tertipu atau tidak? Yang penting terjadi penipuan, Pak Eko. Ya. Tapi itu menarik juga, nanti kami akan sampaikan juga ke BPS bahwa perlu ada itu tidak hanya penipuan biasa, penipuan melalui gadget seperti itu. Gitu. Jadi masuk penipuan, Pak Eko, dan sama seperti orang menipu tapi warga desa nggak tertipu kan tetap terjadi penipuan juga di desa tersebut. Gitu. Ya. Kemudian Gus Koco, apa lagi Gus Koco? Saya yang cepat nyatetnya. Yang dari Pak Eko yang pertama. Yang dari Mbak itu. Yang pertama. Tadi tentang sekolah. Ya, yang Mas Eko pertama tadi Gus Koco. Wah, Mas Eko pertama tadi. Aduh, aku juga kelewatannya. Mas Eko masih ada? Oh iya, itu soal pendapatan. Kalau dia yang tidak keluar duit, makan ini, makan itu termasuk dijadikan angka biaya konsumsi atau enggak dan seterusnya. Iya. Tidak termasuk Mas Eko. Jadi ini hanya yang dibeli saja, ya. Jadi ya, jadi memang seperti kemarin kami sampaikan ada kelemahan di dalam konsep ini karena harusnya itu kan basisnya gizi. Kalau ada di bawah garis kemiskinan itu pasti nggak ada. Karena di bawah garis kemiskinan itu pasti orangnya sudah meninggal gitu. Tapi bahwa itu ada, berarti di Indonesia memang konsep ini kurang cocok. Gitu. Kurang cocok. Tapi tetap kita perlu pakai Pak Eko karena itu adalah untuk mengukur garis kemiskinan desa sesuai yang disampaikan oleh BPS. Ya. Kemudian yang Bu Hani tadi, apa Kak? Tadi tentang anak sekolah lebih dari 2 dan seterusnya. Ya betul. Ya itu sebetulnya kemarin sudah ada yang menyampaikan bahwa itu merujuk kepada akses gitu. Dan karena itu memang dicari yang posisinya paling dekat. Bu Hani. Jadi kalau anaknya 3, sekolah mana yang paling dekat untuk kemudian bagaimana cara mencapai ke sana, berapa waktunya dan apakah dianggap sulit atau mudah gitu. Oke. Mas Endarto silakan. Tadi Bu Hani ada yang kedua Gus Koco. Oh iya. Yang kedua tadi tentang data tadi ya? Ya. Apa? Halo, Bu Hani masih monitor? Selamat pagi ya. Sebentar Mas Endarto sebentar. Ya. Bu Hani, Mbak Hani, mana tadi? Mbak Hani TPP ya? Yang kedua tadi apa Mbak? Tulung Agung.
ketika saya mendampingi admin desa, Ah, mau ngedit. oh ya, nyetak ya. Iya, Cetak. iya. Jadi cetak Ya. itu pada waktu diekspor, kemudian ada penomoran itu kemudian masuknya ke data. Jadi ini memang mungkin lebih pada saya nggak ngerti proses ekspornya seperti apa atau ada aturan seperti apa karena memang masing-masing kolom itu bisa general, bisa date, bisa teks dan seterusnya. Kalau diedit setelah diekspor juga nggak bisa, kayaknya yang bisa membantu menyelesaikan dari tim IT. Silakan, Gus Ivan. Ya benar, itu sedang diperbaiki oleh tim IT. Jadi supaya semuanya diekspor sebagai teks sehingga tidak ada perubahan sama sekali dari data di dashboard. Itu Gus Foto. Oke. Gitu. Oke, sip. Mas Endarto, monggo silakan, waktunya terbatas, bisa langsung to the point. Selamat pagi. Jadi pertanyaan kami di lapangan itu terkendala, kan emulator itu juga pendata. Dan dia melakukan input itu memakai HP. Jadi terkendalanya, spek HP-nya di lapangan itu kan biasanya rendah. Dan di lapangan, dia itu spek rendah, rata-rata 2 itu masih bisa terpakai. Tapi kalau untuk input data itu kurang lebih 30-an pendataan, itu sudah tidak bisa. Tapi kalau didaftarkan pakai NIK dan nomor HP lagi, pakai HP yang lain, itu bisa. Itu jadi mungkin ada hanya bagaimana ya untuk tidak harus pakai spek yang tinggi itu gimana, karena di lapangan mungkin kemampuan di pengentry itu di HP-nya terkendala di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi opsinya adalah down spec atau kemudian difasilitasi diberikan HP yang baru kan. Oke, silakan Gus. Jadi kayaknya kalau beliin HP bisa habis itu nanti gedung utama sekian puluh ribu enumerator dengan HP masing-masing yang 3 jutaan aja udah berapa triliun nanti. Silakan Gus Ivan. Ya, jadi ada Kecamatan Ciawi di Tasikmalaya itu ya. Itu kemarin pendampingnya pamer HP baru ya. Karena digunakan untuk pembelian HP, dan memang menurut Permendes 21/2020 dibolehkan gitu ya. Tadi saya kira semakin lama semakin kita ketahui ini Pak Indarto, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Ya. Untuk enumerator atau pendata itu mengetahui sebetulnya makin lama. Ini kalau menurut WA yang masuk ya, bahwa sebetulnya HP-nya itu bisa untuk memuat berapa warga. Sehingga setelah itu memang harus segera mencari internet supaya kemudian bisa mengupload. Dan memang saat ini salah satu yang sangat diuntungkan oleh pendataan SIG desa ini, ya, selain toko fotokopi, karena sebagian desa masih memfotokopi gitu, untuk khawatir kalau ada aneh-aneh gitu. Yang diuntungkan antara lain memang penyedia sinyal HP ini Gus Koco. Karena kemudian memang desa-desa mengeluarkan pendanaan untuk memberikan sinyal HP kepada para pendata, dan itu memang dibolehkan di Permendes 21/2020. Mungkin yang terjadi begitu Pak Indarto ya. Nanti sambil kami cek di lapangan Pak In. Ya. Moga-moga tetap semangat terus. Ya. Oke, terima kasih. Luar biasa, tanpa terasa ini sudah di 8.00. Mas Aidil, mohon maaf karena memang waktunya terbatas. Semoga minggu depan kita masih ada Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 atau pukul 8 nanti Gus Ivan yang memutuskan, dan di situ di pekan depan memang agendanya full untuk kemudian teman-teman bertanya. Jadi teman-teman bertanya dan Gus Ivan menjawab. Tidak ada materi yang akan disampaikan secara khusus, tapi lebih pada memberikan jawaban atas
pertanyaan-pertanyaan dari kerabat desa, pendamping desa, dan pokja relawan desa. Sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa yang menghendaki e-sertifikat masih ada kesempatan untuk mengisi dan linknya sudah kita siapkan. Kita tunggu sampai 30 menit setelah acara ini ditutup, maka absensi akan kita tutup. Sampai jumpa di pekan depan, karena ini sudah hari Jumat, sudah 80 episode, tidak terasa luar